I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk membacakan pantun untuk kita semua. Pergi ke pasar membeli cumi, penjualnya baca puisi. Terimalah salam dari kami, kelompok 10 yang mau presentasi. Baik, adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat investasi. Dengan dosen pengampu, Ibu Sondang Aida Silalahi dan Bapak Jufri Dharma. Adapun tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Sherly Novia Huta Barat. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini, yang pertama, pengertian pusat investasi, yang kedua, tujuan pengukuran investasi, yang ketiga, mengukur investasi yang digunakan, yang keempat, alat ukur untuk pusat investasi, yang kelima, keunggulan ROI, yang keenam, keunggulan EVA, yang ketujuh, pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer, yang kedelapan, mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas, yang kesembilan, contoh kasus ROI dan EVA, dan yang terakhir, ada kesimpulan. Oke baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian pusat investasi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Sherly Novia Huta Barat. Kepada saudari, saya persilahkan. Nah, yang pertama ada pengertian pusat investasi. Di sini pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang menilai kinerja manajernya didasarkan atas dasar laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasinya atau aktiva yang dioperasikan. Dengan demikian, pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antar laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Pusat investasi memiliki pengukuran prestasi yang dimana yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga, menyediakan alat perbandingan prestasi antara divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonomi. Adapun terdapat hubungan input dan output. Nah, di sini menurut Sumarsan tahun 2010, pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan dikaitkan dengan besarnya investasi yang ditanamkan. Pengukurannya berdasarkan perbandingan antara laba dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pusat investasi dianggap sebagai perluasan dari pengukuran prestasi pusat laba. Yang dimana pusat investasi yang pertama ada input. Pusat investasi mungkin melibatkan input berupa modal, aset fisik, dan sumber daya keuangan yang diberikan untuk proyek atau unit bisnis tertentu. Sedangkan output dalam pusat investasi dapat berupa pengembalian investasi, misalnya laba bersih yang dihasilkan dari aset yang diinvestasikan. Adapun terdapat contohnya yang dimana sebuah perusahaan memiliki anak perusahaan yang merupakan pusat investasi. Perusahaan tersebut menginvestasikan modal besar untuk membangun pabrik baru. Inputnya adalah modal yang diinvestasikan dan aset berupa pabrik tersebut. Outputnya adalah laba bersih yang dihasilkan oleh pabrik tersebut setelah menghitung penghasilan dan biaya operasional. Selanjutnya ada tujuan pengukuran investasi. Tujuan pengukuran investasi ini terdapat menjadi 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer divisi tentang aktiva yang dioperasikan. Yang kedua, memotivasi manajer divisi untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. Yang ketiga, mengukur kinerja manajer pusat investasi dan mengukur kinerja unit bisnis sebagai satu kesatuan ekonomi. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengukur aktiva yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, pada umumnya kantor pusat akan menanyakan 2 hal.
Yang pertama, praktik-praktik apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Nah, mungkin ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini, di mana manajer senior ingin agar tindakan yang mereka lakukan untuk tujuan ini adalah yang terbaik bagi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, praktik-praktik apa saja yang paling baik menurut mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Nah, untuk mengukur aktiva yang digunakan, di sini terdapat 3. Yang pertama kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan. Baik, yang pertama itu kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Saldo kas unit usaha mungkin hanya akan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran harian. Beberapa perusahaan mengabaikan unsur kas dalam dasar investasi. Alasannya adalah bahwa karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar. Jika demikian halnya, jumlah piutang dan perusahaan akan mendekati jumlah modal kerja. Yang kedua yaitu piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan. Namun secara langsung, itu dapat dilakukan melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Nah, demi kemudahannya, unsur piutang sering dimasukkan pada saldo aktual di akhir periode. Nah, meskipun rata-rata antar periode secara konsep merupakan ukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba. Yang ketiga yaitu persediaan. Persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat sebesar saldo akhir periode meskipun saldo rata-rata sesungguhnya secara konseptual lebih tepat. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO, maka sebaiknya persediaan dinilai pada biaya standar atau rata-rata dan biaya yang sama sebaiknya digunakan untuk mengukur harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Baik, materi yang keempat yaitu alat ukur untuk pusat investasi. Ada 2 alat ukur untuk pusat investasi yang biasa digunakan, yaitu ROI atau Return on Investment, dan yang kedua itu EVA, Economic Value Added. Baik, yang pertama ROI. Menurut Rudianto, Return on Investment ini adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, tingkat pengembalian atas investasi atau ROI ini merupakan rasio di mana pembilangnya adalah pendapatan atau laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sedangkan penyebutnya adalah aktiva yang digunakan. Yang kedua, EVA atau Economic Value Added. Menurut Rudianto tahun 2013, dia mengemukakan bahwa EVA ini adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah absolut dari nilai kekayaan pemegang saham yang dihasilkan, baik bertambah maupun berkurang di setiap tahunnya. Nilai tambah ekonomi atau EVA ini merupakan jumlah rupiah yang diperoleh dari selisih antara laba operasi bersih dengan beban modal. Sedangkan beban modal diperoleh dari aktiva yang digunakan dikalikan dengan tingkat tarif. Rumus untuk menghitung ROI. ROI ini dapat dihitung dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, di mana laba operasi ini adalah laba yang dihasilkan sebelum bunga dan pajak, sedangkan aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi. Nah, untuk menghitung ROI ini dapat juga dihitung dengan margin dikali perputaran, di mana margin ini adalah rasio dari operasi terhadap penjualan dan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Nah, sini juga terdapat
rumus untuk mencari aktiva operasi rata-rata, di mana rumusnya yaitu nilai awal buku ditambah nilai akhir buku kemudian dibagi 2. Standar ukuran return on investment atau ROI. ROI ini memiliki standar ukuran. Yang pertama, semakin tinggi persentase ROI, maka semakin baik perkembangan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dalam menghasilkan laba. Dan yang kedua, jika semakin rendah suatu ROI, maka perkembangan perusahaan akan kurang baik dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, rumus untuk menghitung EVA. EVA sama dengan NOPAT dikali WACC dikali invested capital, di mana NOPAT ini adalah kepanjangan dari Net Operating Profit After Tax atau laba operasional setelah pajak. Sedangkan WACC ini adalah Weighted Average Cost of Capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Dan yang dimana WACC ini adalah rasio keuangan yang menghitung biaya pendanaan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur utang dan ekuitas bisnis. Selanjutnya ini ada invested capital. Ini adalah jumlah seluruh pinjaman di luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga, seperti utang dagang, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, uang muka pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat standar ukuran Economic Value Added atau EVA, di mana hasil penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan ukuran EVA dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang berbeda. Yang pertama, nilai EVA lebih besar dari 0 atau EVA bernilai positif. Nah, pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaannya. Yang kedua, nilai EVA sama dengan 0. Nah, yang artinya pada posisi ini manajemen perusahaan berada dalam titik impas, di mana perusahaan tidak mengalami kemunduran, tetapi sekaligus juga tidak mengalami kemajuan secara ekonomi. Dan yang ketiga, EVA lebih kecil dari 0 atau EVA bernilai negatif. Nah, artinya pada posisi ini tidak terjadi proses pertambahan nilai ekonomis bagi perusahaan, yaitu laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, ukuran kinerja EVA ini selain digunakan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen perusahaan, EVA ini juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan perusahaan. Sebagai salah satu bagian dari unsur anggaran yang disusun perusahaan pada awal periode tertentu, ukuran EVA ini menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan Economic Value Added atau EVA. Tujuannya ada 2. Yang pertama, EVA ini memberikan pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, manajer yang menitik beratkan pada EVA dapat diartikan telah beroperasi pada cara-cara yang konsisten untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan yang kedua yaitu perhitungan EVA yang diharapkan dapat mempermudah para pemakai laporan keuangan, diantaranya yaitu para investor, kreditur, karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, secara konsep, EVA ini dianggap lebih unggul daripada ROI. Tetapi menurut survei, ROI ini lebih banyak digunakan dalam bisnis. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan menggunakan ROI daripada EVA. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa sih perusahaan lebih menggunakan ROI dan EVA. Yang pertama, merupakan alat ukur yang komprehensif. Yang kedua, mudah dihitung dan dipahami, serta merupakan denominator umum yang digunakan oleh pusat investasi. Selanjutnya ada keunggulan ROI. Dalam menilai kinerja sebuah badan usaha dengan menggunakan ukuran tingkat pengembalian atas investasi atau ROI, Return on Investment, memiliki beberapa kelebihan. Nah, menurut Sodikin tahun 2015, kelebihan Return on Investment atau ROI yang pertama, ROI mendorong manajer divisi untuk memperhatikan saling hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk menghemat beban apabila sebuah investasi tidak menghasilkan ROI sebagaimana yang semula diharapkan. Manajer divisi akan berusaha di tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi beban tertentu yang menurut keyakinannya tidak menurunkan penjualan.
Yang ketiga, ROI mendorong divisi pada investasi yang terlanjur berlebihan. Apabila ROI dari investasi yang sedang berjalan semakin turun dari tahun ke tahun, manajer divisi akan berusaha memberhentikan aset yang kurang atau tidak lagi produktif. Selanjutnya ada keunggulan EVA. Keunggulan EVA menurut Sumarsan tahun 2013 yang pertama, EVA mudah dihitung dan mudah dipahami. Yang kedua, EVA membantu para penyandang dana untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. EVA dapat mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya. Yang ketiga, penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan keputusan pemegang saham. Materi yang ketujuh yaitu pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan penghitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusutan anuitas dipergunakan. Nah, investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Hal tersebut jauh dari memuaskan karena penghematan atau pendapatan aktual dari akuisisi aktiva tetap tidak dapat diidentifikasikan. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartalan, sementara laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap, biasanya sekali dalam selang beberapa tahun. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen diagnostik di mana itu memberikan indikasi apakah strategi unit usaha sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha, apakah memperbesar, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan, di mana nilai semacam ini disebut break-up value atau estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan, juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Baik, yang selanjutnya di sini ada contoh kasus ROI. Selimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditujukan pada laporan laba rugi berikut, di mana penjualan sebesar $480.000, HPP atau harga pokok penjualan yaitu sebesar $222.000, margin kotornya sebesar $258.000, beban penjualan dan administrasi sebesar $210.000, dan laba operasinya sebesar $48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah $277.000. Sedangkan pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah $323.000. Nah, di sini ditanyakan hitunglah ROI-nya. Nah, di sini sudah ada penyelesaian untuk contoh kasus ROI-nya, di mana kita cari terlebih dahulu untuk menghitung aktiva operasi rata-rata, di mana untuk menghitung aktiva operasi rata-rata dapat dihitung dengan rumus nilai awal buku ditambah dengan nilai akhir buku dibagi 2, di mana dari soal yang tadi kita dapat melihat bahwa nilai awal bukunya sebesar $277.000, kemudian kita tambah dengan nilai akhir buku sebesar $323.000, kemudian kita bagi 2, sehingga hasilnya $600.000 dibagi 2 itu sama dengan $300.000. Nah, setelah kita mendapatkan aktiva operasi rata-ratanya, kita akan menghitung berapa sih ROI-nya. Nah, untuk menghitung ROI-nya, kita hitung terlebih dahulu marginnya. Nah, untuk mencari margin, kita hitung dengan laba operasi dibagikan dengan penjualan, di mana laba operasinya itu sebesar $48.000 dibagi dengan penjualan sebesar $480.000, sehingga dapatlah marginnya sebesar 0,1. Nah, untuk perputarannya kita dapat hitung dengan penjualan dibagi dengan aktivitas operasi rata-rata, di mana penjualannya tadi sebesar $480.000 dibagi dengan aktivitas operasi rata-rata sebesar $300.000, sehingga perputarannya dapatlah dia $1,6. Nah,
Kita masukkan ke rumusnya, di mana rumus ROI tadi yaitu margin dikali perputaran, sehingga marginnya tadi sebesar 0,1 dikali putarannya 1,6 US dollar, sehingga dapatlah dia ROI-nya atau return on investment-nya 0,16 atau 16%. Selanjutnya ada contoh kasus EVA yang dimana dari hasil perhitungan WACC, NOPAT, dan modal yang diinvestasikan, nilai tambah ekonomis EVA dapat dihitung dengan rumus EVA sama dengan NOPAT dikurang investasi kapital dikali WACC. Nah, di sini ada contoh perhitungan tabel nilai tambah ekonomis EVA Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Nah, di tahun 2012 NOPAT-nya 12.354.185, investasi kapitalnya 69.899.884, WACC-nya 12%. Maka cara mencari EVA-nya, NOPAT dikurang dengan investasi kapital dikali dengan WACC, yang dimana 12.354.185 dikurang dengan 69.899.884 dikali dengan 12%, maka dapatlah hasilnya 4.700.646.33 perak. Nah, itu diketahui EVA di tahun 2012. Nah, di tahun 2013 sama seperti cara mencarinya di tahun 2014 dengan memakai rumus EVA seperti tadi, yang dimana NOPAT dikurang investasi kapital dikali WACC. Begitu juga sampai di tahun 2016. Berdasarkan pada tabel perhitungan EVA tersebut menunjukkan bahwa Bank BUMN memiliki nilai EVA lebih kecil dari 0 atau nilai negatif pada tahun 2013 dan 2015, yaitu sebesar minus 20.167.583 dengan minus 6.414.905. Posisi ini berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis bagi perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan perusahaan tidak dapat memenuhi harapan para kreditur dan pemegang saham. Sementara di tahun 2012, 2014, dan 2016 pada Bank BUMN memiliki nilai EVA lebih dari 0 atau bernilai positif, yaitu sebesar 4.764.633 dengan 7.946.703.77 perak dan 7.111.893.98 perak. Posisi ini berarti telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut tingkat liabilitas dalam struktur modal perusahaan berkurang dalam laba bersih yang diperoleh perusahaan, menunjukkan perkembangan yang berarti. Oke, baik, tibalah kita pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Nah, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Yang biasanya dilakukan adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak tertagih. Jika unit usaha tersebut tidak mengendalikan kredit maupun penagihannya, maka piutang dapat dihitung berdasarkan rumus. Rumus ini harus konsisten dengan periode pembayaran normal. Model perusahaan yang dibutuhkan untuk persediaan adalah hanya sebesar selisih antara jumlah persediaan kotor dan utang. Jika unit usaha tersebut dapat mempengaruhi periode pembayaran yang diperbolehkan oleh pemasok, maka memasukkan unsur utang dalam perhitungan ini. Dalam penghitungan itu mendorong manajer untuk mencari persyaratan pembayaran yang terbaik. Oke, baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga pembelajaran hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Hi, fuck